Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu'ul Maknun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana ya'ni Bilalan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sirah ini yang telah kita bahas. Akhir daripada pembahasan minggu yang lampau adalah budak-budak yang dimenikahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah Bilal. Berkata Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Umar bin Khattab, berkata Umar, Abu Bakar dialah pemimpin kami dan dia pun memerdekakan pemimpin kami, yaitu Bilal. Jadi Bilal dianggap pemimpin oleh Umar bin Khattab, ya, meskipun dari golongan budak, tapi dengan keislamannya Allah angkat derajatnya. Naam. ثانيا أبو فكيهة رضي الله عنه اشتراه واعتقه. Akmil. ثالثا عامر بن الفخيرة رضي الله عنه اشتراه وعاتقه لوجه الله، وقد شهد عامر بن الفخيرة غزوة بدر وأحد وقتل في فاجعة بئر معونة شهيدا سنة 4 للهجرة. Yang kedua Abu Fukaiha yang dibeli oleh Bakar Siddiq dan dibebaskan. Yang ketiga Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar membelinya kemudian membebaskannya karena mengharapkan wajah Allah semata. Dan Amir bin Fuhairah ini pernah menyaksikan perang Badar, ikut dalam perang Badar, perang Uhud, dan terbunuh pada peristiwa Bi'r Ma'unah, ya, pengkhianatan oleh sekelompok suku Arab yang meminta agar Rasulullah mengirimkan para qari'nya untuk mengajari Islam. Setelah mereka berangkat, di tengah jalan mereka dikhianati, mereka dibunuh di dekat sumur yang bernama Bi'ru Ma'unah. Terbunuh sebagai syahid pada tahun ke-4 Hijriah. رابعا زنيرة اشتراها واعتقها. خامسا جارية بني مؤمل، وكان الذين يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم فاشتراها واعتقها. Yang keempat Zannirah yang dibeli oleh Abu Bakar Siddiq kemudian dibebaskan. Yang kelima Jariyah Bani Muammil yang dahulu sebelumnya diazab oleh Umar sebelum Umar masuk Islam. Abu Bakar membelinya kemudian memerdekakannya. سادسا النهدية وابنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار فمر بهما فاشتراهما واعتقهما. Ya, berikutnya adalah An-Nahdiyah dan putrinya. Keduanya adalah merupakan budak milik Bani Abdiddar. Abu Bakar melewati keduanya dalam keadaan disiksa, maka dia membeli keduanya dan memerdekakannya. Naam. إنما أريد وجه الله، ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقصد بأعماله محمدة ولا جاها ولا دنيا، وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام. Naam. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq semuanya murni karena mengharapkan wajah Allah semata. Tidak pernah Abu Bakar Siddiq mengharapkan dengan perbuatannya ini pujian manusia. Tidak pula mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan dunia. Murni dia memerdekakan semua mereka karena wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Allah dialah pemilik kemuliaan serta keagungan. Nah. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال أبو كهافة والد أبي بكر يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل، فأنزل الله تعالى فيه رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Zubair meriwayatkan, berkata Abdullah bin Zubair, berkata ayahnya Abu Bakar namanya Uthman, kunyahnya Abu Quhafah. Dia berkata kepada putranya Abu Bakar Siddiq, "Wahai putraku, aku melihat engkau memerdekakan banyak budak, namun semuanya adalah budak-budak yang lemah. Sekiranya yang kau lakukan itu adalah engkau memerdekakan budak-budak yang kuat, niscaya mereka akan dapat membantumu, melindungimu, dan dapat berkhidmat kepadamu." Maka berkata Abu Bakar Siddiq menjawab apa yang dikatakan ayahnya, "Wahai ayahanda, sesungguhnya aku melakukan apa yang aku lakukan ini benar-benar karena mengharapkan wajah Allah semata." Maka Allah turunkan Quran surat Al-Lail dari ayat 5 hingga 21 di mana Allah berfirman tentang Abu Bakar Siddiq, "Fa amma man a'ta wattaqa," adapun orang memberi daripada sejumlah hartanya untuk menebus sang budak, wattaqa dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan segala macam apa-apa yang datang dari Nabi berupa kebaikan, wahyu fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk kemudahan, untuk surga, untuk kebaikan. Janji Allah kepada Abu Bakar Siddiq. Ayat ini meskipun turun untuk Abu Bakar Siddiq, namun dia juga berlaku untuk umum. Siapa yang rajin bersedekah, berinfak, bertakwa, membenarkan apa yang terdapat dalam wahyu, Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan infak, keutamaan sedekah, keutamaan takwa, keutamaan tasdik iman. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, adapun orang yang kikir, menahan hartanya, tak mau memberi padahal dia punya, tak diberikan orang-orang yang berhak dan wajib dinafkahi, kikir terhadap istrinya, anaknya, kerabatnya, fakir, miskin dan semacamnya. Wastaghna, merasa dirinya telah kaya, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan segala macam berita-berita yang baik dari Rasulullah berupa wahyu yang dia bawa dari Allah Jalla wa'ala, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk kesulitan hidup di dunia dan kesulitan di akhirat. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang bakhil, yang kikir, tidak beriman, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala akan dipersulit hidupnya di dunia dan di akhirat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, apa guna baginya hartanya kalau dia binasa? Apa guna hartanya banyak tapi dia binasa, celaka, dikutuk, dilaknat Allah, dilaknat orang-orang beriman di dunia ini, disumpah serapah orang-orang miskin karena kikirnya dia. Inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kamilah memberi petunjuk, wa inna lana lal akhiratu wal ula, sesungguhnya milik kamilah negeri akhirat dan dunia ini. Fa anzartukum naran talazza, aku ingatkan kalian berita ancaman tentang api yang menyala-nyala,
la yaslaha illal ashqa, yang tidak akan memasukinya kecuali orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang-orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripadanya. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari api tersebut orang-orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, taklah ada seorang pun di sisinya ketika dia memberikan bagi mereka kebaikan, memerdekakan mereka, memberikan bagi mereka infak, sedekah, harapan untuk diberikan balasan dari mereka. Jadi Abu Bakar Siddiq memberikan apa yang dia berikan, tak mengharap balas, inilah ikhlas. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali hanya mengharapkan wajah Tuhan yang maha tinggi. Wala sawfa yardah, pastilah nanti kelak dia akan ridha. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات: ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat-ayat di atas, banyak daripada ahli tafsir yang mengatakan ayat ini turun untuk menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq karena perbuatan Abu Bakar Siddiq. Bahkan sebagian mereka mengatakan telah tegak ijma', kesepakatan ahli tafsir, ayat ini turun berkenaan Abu Bakar Siddiq, dan pasti Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam ayat ini. Ya, dan dialah yang paling utama daripada umat ini, yang layak untuk dimasukkan ke dalam ayat-ayat di atas ini. Ya, walaupun ayat ini lafaznya umum, tapi pastilah dia yang terdepan akan masuk ke dalam ayat ini, yaitu firman Allah yang berbunyi: wa sayujannabuhal atqa, akan dijauhkan dari neraka ini dia yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tak ada seorang pun di sisinya yang diberikan baginya nikmat, bantuan, dia mengharapkan daripadanya ganjaran. Nah, ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منه يحتاج إلى أن يكافئ بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادة ورؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: وكان على الكفر ما أسلم بعد، أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق رضي الله عنه قد أغلظ له في المقالة، فإذا كان هذا حاله مع سادة العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم. Walaupun ayat ini sifatnya umum, namun pastilah terdepan daripada umat ini Abu Bakar Siddiq orangnya. Dialah yang terdepan dalam segala macam sifat-sifat kebaikan dan segala macam sifat-sifat yang terpuji. Dialah yang diberi gelar Siddiq. Gelar tertinggi setelah gelar para nabiyin adalah Siddiq. Allah menyebutkan golongan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Allah mulai daripada minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Maka as-siddiq menempati tempat kedua setelah para nabi. Dialah Siddiq, taqiyan, bertakwa, kariman, dermawan, jawad dan mulia, badzalan li amwalih, yang senantiasa mengeluarkan hartanya, fi ta'ati maulah, dalam berbuat taat kepada Tuhannya, wa nusrati Rasulillah, dan dalam membantu menolong Rasulnya SAW.
kam min darahima wa dananira badalaha ibtigha wajhi rabbil karim. Berapa banyak yang telah dia keluarkan segala macam bentuk uang, baik uang perak, uang dirham, semua hanya mencari wajah Allah yang mulia. Bahkan tak ada seorang pun manusia ya yang berhak untuk diberi balasan atau memberikan balasan kepada Abu Bakar Siddiq, karena tak ada orang kecuali Abu Bakar Siddiq yang memberikan kepadanya nikmat. Tak pernah ada seorang pun manusia yang memberikan kepada Abu Bakar satu kenikmatan, tak ada, kecuali Rasulullah, kenikmatan iman Islam. Adapun kenikmatan dunia, kenikmatan ya jasa, bantuan, pertolongan, Abu Bakar tak pernah ditolong orang, tak pernah dibantu orang. Yang ada dia menolong dan dia membantu. Abu Bakar tak pernah disedekahi orang, ada dia yang menyedekahkan orang, menyedekahi orang. Inilah dikatakan ya, walam yakun li ahadin minan nasi indahu minnatun yahtaju ila an yukafi'ahu biha. Tak ada seorang pun manusia yang punya hak yang dia tuntut kalau Abu Bakar Siddiq karena pernah membantunya, tak pernah. Tak ada seorang pun yang punya hak menuntut kepada balasan atas apa yang mereka perbuat kepada Abu Bakar Siddiq, karena dia tidak pernah sama sekali posisi di bawah, tetap di atas. Tetap tangannya di atas. Kata Nabi, al-yadul ulya khairul min al-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dia tak pernah di bawah, tetap di atas. Ya. Walakin kana fadluhu wa ihsanu 'ala sadati wa ru'asa min sa'il qabail. Tetapi yang kita kenal, kebaikannya berlimpah ruah atas para pemimpin-pemimpin, ya, kepala-kepala suku di seluruh jazirah Arabia, bukan hanya Quraisy. Dari mana kita tahu buktinya? Daripada perkataan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi pada perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika itu dia masih dalam keadaan kafir. Urwah bin Mas'ud ini adalah orang yang diutus oleh Quraisy untuk menemui Rasulullah untuk bernegosiasi tentang ya kedatangan Nabi SAW untuk melakukan umroh yang mereka tidak sudi menerimanya. Ya, satu demi satu diutus Quraisy untuk menemui Rasulullah. Di antaranya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ketika Urwah datang, kata Nabi, ini Urwah orangnya begitu mencintai yang namanya korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkanlah hewan-hewan kalian yang akan dikurbankan. Ya. Maka ketika dia melihat bagaimana mereka kaum muslimin datang untuk ke rumah Allah, untuk tawaf, sa'i, ta'alul, untuk umrah, untuk berkurban. Ya, dan dia lihat bagaimana kaum muslimin begitu dahsyatnya mengagungkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dia mendekat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sempat mencelanya. Ketika dia pegang jenggot Nabi SAW, Abu Bakar menarik tangannya. Abu Bakar mengatakan ya dengan perkataan yang sedikit keras, umsus badrul lat, ya, artinya kau hisap kemaluan patung Lata yang kau sembah tuh. Dia marah, tapi ketika itu dia tanya, ini siapa? Ya, dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka dia menjawab, kalaulah bukan karena engkau memiliki jasa kepada aku akan jawab. Ini menunjukkan Abu Bakar Siddiq banyak jasanya. Ya. Inilah kira-kira yang diperbuat Abu Bakar Siddiq dengan ya kepala-kepala suku. Apalagi kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, budak-budak, orang-orang zalimi. Dialah orangnya. Maka tak ada secara mutlak orang lebih baik setelah Rasulullah kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Naam. Walihada qala Allah Ta'ala wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ya, maka karena itu Allah mengatakan tak ada seorang pun yang dapat meminta kepada Abu Bakar Siddiq balasan atas perbuatan kebaikan yang dia buat kepada Abu Bakar Siddiq. Tak ada, yang ada sebaliknya. Dan itu semua diperbuat Abu Bakar Siddiq bukanlah mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Awwalu man jahara bil Qur'ani wa ma'a kulli hadhihi al-ibtila'at allati ta'arrada laha as-sahabatu radhiyallahu anhum illa anna al-hamasa fihim kana 'aziman li da'wati Allah 'azza wa jalla lakinnahum lam yakunu yajru'una
على الجهر بالقرآن أمام قريش وأول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رجلا ضعيفا رقيقا ولكنه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. Siapakah orang yang pertama kali membacakan Quran dengan lantang, dengan keras, memperdagangkan Quran setelah Rasulullah? Ya. Walau berbagai macam ujian menimpa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, namun karena semangat mereka yang begitu besar untuk mendakwai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun demikian mereka tak berani membaca Quran dengan terang-terangan di hadapan Quraisy. Orang di antara mereka yang pertama kali berani membacakan Quran di kota Mekah dengan terang-terangan setelah Rasulullah dialah Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah seorang laki-laki yang juga dari golongan orang-orang lemah. Ya, budak, orang yang kurus. Namun walaupun dia kurus, raqiqan dia kurus, tapi timbangannya di hari kiamat lebih besar daripada gunung Uhud. Maksud perkataan pengarang ini adalah ketika Abdullah bin Mas'ud suatu hari naik ke atas pohon kurma, angin menghembuskan ya pakaiannya, maka terlihatlah betisnya yang kurus sekali. Maka para sahabat tertawa-tawa melihat bagaimana ringkihnya betis Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Nabi pun heran. Kata Nabi, mimma tadhakuna, mengapa kalian tertawa? Qalu ya Nabi Allah, min diqqati saqai, lihatlah betapa kurusnya kedua betisnya. Kata Nabi, walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhudin, demi Allah nanti di hari kiamat sungguh keduanya yang kalian anggap kecil, kurus, kering ini lebih berat di sisi Allah timbangannya daripada gunung Uhud. Naam. Wa kana radhiyallahu anhu min awaili man aslama faqad akhraj Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim bi sanadin sahihin anhu radhiyallahu anhu annahu qala laqad ra'aytuni sadisa sittatin ma 'ala al-ardi muslimun ghairuna. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini bukan budak ya. Tadi terjemahannya raqiq, bukan budak, tapi maknanya adalah kurus. Dan dia adalah orang yang pertama masuk Islam. Di antara orang-orang yang awalnya masuk Islam, dia di antaranya. Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih, Ibnu Mas'ud pernah berkata, laqad ra'aituni sadisa sittah. Aku melihat akulah orang yang keenam ma'alal ardi muslimun ghairuna. Tidak ada di permukaan bumi ini yang masuk Islam yang telah berislam kecuali kami. Dia yang keenamnya. Subhanallah. Naam. Rawal Imam Ahmad fi Fadail as-Sahabah bi sanadin hasan mursal an Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu qala kana awwalu man jahara bil Qur'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ijtama'a yawman ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهموه فقال عبد الله بن مسعود أنا قالوا إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه فقال دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني قال فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته الرحمن علم القرآن قال ثم استقبلها يقرأ فيها قال وتأملوه فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد قال ثم قالوا إنه يتلو بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه فقالوا له هذا الذي خشينا عليك فقال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن ولئن شئتم لأغانينهم بمثلها قالوا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Fadail as-Sahabah dengan sanad yang hasan mursal dari Urwah bin Zubair, dia berkata,
Orang yang pertama kali membacakan Quran dengan terang-terangan setelah Rasulullah di Mekah dialah Abdullah ibnu Mas'ud. Suatu hari berkumpul sahabat-sahabat Nabi, maka mereka pun berkata, demi Allah, orang Quraisy tak pernah mendengarkan Quran dibacakan di hadapan mereka sama sekali. Siapakah kira-kira yang mau membacakan di hadapan mereka? Maka berkata Ibnu Mas'ud, saya. Mereka berkata, kami khawatir, jangan engkau. Ya, kami khawatir tentang dirimu. Kami inginkan yang membacakan Quran dengan keras di hadapan mereka adalah seorang laki-laki di antara kita yang paling kuat kaumnya membelanya jika orang-orang Quraisy ingin menyakitinya. Kata Abdullah Mas'ud, biarkan saya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia yang akan menjaga saya. Maka berangkat Abdullah Mas'ud dan mendatangi maqam Ibrahim ketika waktu duha, ketika matahari naik sepenggala Quraisy sedang ada pada majlis-majlis mereka, maka dia pun berdiri di sisi maqam Ibrahim. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia angkat dengan suara yang keras tinggi-tingginya, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dia baca surat Ar-Rahman. Qala, berkata perawi kisah ini Urwa, thumma istaqbalah yaqra'u fiha, dan dia terus membaca ayat Quran. Maka orang-orang pun berkumpul, mereka dengarkan, satu sama lain saling bertanya. Mereka berkata, ma yaqulu ibnu ummi abdin, apa yang sedang dibaca ya laki-laki ini yang nama lainnya adalah ibnu ummi abdin, Ibnu Mas'ud atau ibnu ummi abdin, ya, anak daripada ummi abdin, nama ibunya Ummu Abdin. Apa yang dia baca? Thumma qalu, sebagian mereka mengatakan, innahu la yatlu ba'dha ma ja'a bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dibacanya itulah yang dibaca Muhammad, yang telah turun kepada Muhammad. Faqamu ilaih, mereka pun berdatangan kepadanya. Faja'alu yadribunahu fi wajhihi, maka mereka pun berdatangan mengurumuninya, menampar wajahnya. Wa ja'ala yaqra'u, dan dia terus tak berhenti diam membaca hatta ya balagha ma sya'allah an yablugh, ya, sampai pada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, thumman sarafa ila ashabi. Setelah dia puas mendengarkan Quran, dia pun pulang menemui sahabat-sahabatnya. Wa qad atharu fi wajhi, sementara mereka telah membuat wajahnya lembam-lembam. Faqalu lahu hadzal ladzi khashina 'alaik, berkatalah sahabatnya, kaum muslimin, ini yang kami khawatirkan darimu. Maka dia berkata, maka ana a'da'ullah ya ahwana 'alayya minhumul an, taklah aku merasa musuh-musuh Allah itu kecuali lebih hina saat ini bagiku. Wala in syi'tum la ughadiyannahum bimithliha, kalau kan mau besok aku datang lagi ku bacakan kepada mereka. Qalu hasbuka qad asma'tahum ma yakrahun, kata mereka, cukup, engkau telah memperdengarkan kepada mereka apa yang tak mereka suka. Ya, inilah Ibnu Mas'ud. Pernah juga diriwayatkan seperti ini juga Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka tampakkan keislamannya. Subhanallah, di tengah-tengah kaum yang mayoritas kufur, kafir, musuh Islam, mereka menampakkan keislamannya. Sementara sebagian kaum muslimin di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin tak berani menunjukkan identitas keislamannya. Terpaksa harus meniru orang-orang kafir dalam berpakaian, berkata-kata, gerak-geriknya, tak berani menunjukkan identitas keislamannya. Bahkan mengkaburkan agamanya sendiri, memuji-muji agama-agama orang-orang di luar Islam. Subhanallah. Ya, inilah musibah. Ya, saya lihat dalam beberapa halaman Facebook itu di Inggris sana ada seseorang yang sebenarnya mengetes saja. Ya, ngeprank istilahnya. Berapa banyak yang dia prank itu. Ya. Ada seorang bawa handphone yang mahal harganya, yang terbaru. Ya, yang gambar Apple tuh. Kemudian ditawarkan kepada seorang muslim. Kau mau ini? Ya. Ya, maaf engkau direkam nih. Kau mau ini kira-kira? Kata dia, oh tentu saja mau kok diberi. Tapi dengan syarat, ketika itu Ramadan, kau berbuka puasa dulu. Nah, ini air minum.
Kau minum, setetes pun kau minum, ini diberi. Dia katakan nggak mungkin, ini agamaku melarang, aku puasa ini. Ya, lewatlah seorang berpakaian Arab, maka dipanggil oleh ya orang yang bawa handphone ini. Hei fulan, ada apa? Ini aku panggil dia nih ngetes, mau nggak dia ini buka puasa? Apa itu rupanya? Ini handphone mahal. Kata kawan yang pakai baju Arab itu, oh iya bagaimana caranya ini? Gampang, kau minum ini. Oke, saya minum siap. Untuk ini saya minum ini kecil, nanti saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau minum itu air, datang kawan ini yang pertama. Seketika air dirampas, kemudian dia buang. Kau orang Islam buat malu saja. Gara-gara ini kau mau tukar agamamu. Apa urusanmu? Kenapa ikut urusan saya? Kenapa kau campur tangan? Segala macam. Marah dia, ditariknya kawan ini. Akhirnya berkata orang pakai baju Arab tadi, mohon maaf, aku hanya ngeprankmu saja. Aku ini orang Muslim. Aku juga puasa. Subhanallah. Dan itu dia tes beberapa orang. Begitulah orang-orang Islam di negeri kafir. Pernah lagi dalam bentuk apa? Minuman alkohol. Ya, ditawarkan seperti itu pula. Berapa orang ditawarkan alkohol. Ini untuk handphone mahal nih, tapi minum ini. Ya, dia katakan tidak. Ini orang lain lagi. Tapi orang Arab, ada dari Mesir, ada dari Tunis. Saya tak boleh ini minum ini, agama saya melarang. Kau minum meski setetes, ini untukmu katanya. Ya, ini kamera aku tutup kalau kau mau. Yang penting kau minum. Dia katakan nggak mungkin. Datang lagi orang Arab tadi itu. Ya berpura-pura. Ada apa kalian gini-gini? Akhirnya dia bilang, kau mau ini minum, tapi kau dapat ini, tapi minum dulu ini. Apa ini alkohol? Oh nggak apalah. Yang penting aku dapat alkohol ini nggak apa-apa. Nanti aku tobat saja katanya. Diambil mau dia minum, marah kawan tadi. Diambilnya tuh botol, dipecahkannya. Kau jual agama hanya untuk ini. Kau kenapa urusan saya? Ini urusan saya. Ya. Kau Islam apa? Untuk ini kau mau. Betapa hinanya agamamu. Sampai akhirnya ya dia katakan aku hanya ngeprankmu saja. Ini handphone ambil untukmu. Semua yang diprank dikasihkan untuk mereka handphone karena kau mempertahankan agamamu. Maksud saya, mereka tinggal di negeri kafir tapi menunjukkan keislamannya. Sementara di negeri-negeri kaum muslimin kadang-kadang orang Islam puasa Ramadan merokok. Subhanallah. Ya, ini musibah. Ini musibah besar. Kadang-kadang nampak kita lihat bagaimana mereka menampakkan keislaman, identitas keislamannya di tengah-tengah masyarakat kufar, pakai cadar, pakai jilbab, pakai hijab. Walaupun mereka dilecehkan, berbagai macam tindakan-tindakan rasisme yang mereka rasakan, tapi mereka menampakkan identitasnya. Ini di negeri mata Islam. Kadang kita payah tak mengetahui ini muslim atau kafir. Subhanallah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما عارف أحدا أقرب سمتا وهديا وذلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi, dia berkata, aku tak mengetahui ada orang yang paling dekat ya gayanya, ya akhlaknya, budi pekertinya ya sebagaimana Abu Bakar dengan Nabi yang mulia SAW. Tak ada seorang pun yang begitu dekat dengan Nabi dari segala macam gerak-geriknya, tingkah lakunya, akhlaknya, adabnya sebagaimana Abu Bakar Siddiq. Sebagaimana Ibnu Ummi Abd, sebagaimana Ibnu Mas'ud atau Ibnu Ummi Abdin. Ini menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud. Bahkan Nabi yang mulia SAW pernah ya meminta Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai Ummi Ibnu Abd, Ibnu Ummi Abdin, bacakan kepada saya Quran. Kata Ibnu Mas'ud, alaika aqra wa alaika unzil, apakah saya bacakan kepadamu Quran padahal Quran turun kepadamu? Kata Nabi, ya uhibbu an asma'a min ghairi, aku ingin mendengar bacaan dari selainku. Maka dia baca, ya dia baca dengan khusyuk, dia baca dengan merdu, ya sampai satu ayat yang mengingatkan tentang Nabi, bagaimana jika engkau wahai Nabi nanti di hari kiamat datang Allah Subhanahu wa taala ditanya tentang umatmu, sampai di situ berkata Rasulullah, hasbuka, cukuplah. Kata Ibnu Mas'ud, kulihat air mata Nabi SAW meleleh. Kemudian berkata Rasulullah, wahai Ibnu Ummi Abd, sesungguhnya Allah menyampaikan untukmu salam.
Dia berkata, namaku disebutkan Allah? Iya, namamu. Dan dia pun menangis karena kegirangan. Inilah keutamaan sahabat-sahabat Nabi. Namanya pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Naam. Ishtidadu ada Quraisyin wastaddat darawatul musyrikin bil mustad'afin minal mu'minin hatta samuhum alwanan minal adzabi fakanu ya'khudunahum wa yulbisunahum adra'al hadidi thumma yasharunahum fil syamsi. Nah, kemudian bertambah parahlah perangnya Quraisy menyiksa kaum muslimin. Ya, berbagai macam ragam perbuatan mereka menyiksa kaum muslimin. Mereka pakaikan kepada kaum muslimin yang lemah-lemah ini pakaian besi, kemudian mereka jemur di terik panas matahari dan semacamnya. Naam. Rawi Ibnu Ishaq an Sa'id bin Jubair qala qultu li Abdullah bin Abbas akana al-musyrikuna yabluguna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-'adzabi ma yu'dzaruna fi tarki dinihim qala na'am Allah in kanu la yadribunahu ahadahum wa yuji'unahu wa yu'attishunahu hatta ma yaqdiru an yastawiya jalisan min shiddati ad-darri alladhi nazala bih hatta yu'tiyahum ma saluhu min al-fitnah hatta yaqulu lahu Allat wal Uzza ilahuka min dunillah fayaqul na'am hatta inna al-ju'la la yamurru bihim fayaquluna lahu ahadal ju'la ilahuka min dunillah fayaqul na'am iktidaan minhum mimma yabluguna min jahdih. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, akanal musyrikun yabluguna min ashabi Rasulullah min al-'adzab ma yu'dzaruna fi tarki dinihim, apakah benar yang kudengarkan orang-orang musyrik menyiksa kaum muslimin yang begitu dahsyat sehingga mereka itu diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang mereka katakan? Kata Abdullah ibnu Abbas, ya, sungguh mereka benar-benar memukuli kaum muslimin, ya, membuat mereka lapar, membuat mereka kehausan, ya, sehingga tak mampu lagi mereka duduk, ya, karena begitu kelaparan, kehausan, ya, sampai mereka ini mengikuti apa yang diinginkan orang-orang Quraisy. Sampai-sampai mereka berkata kepadanya, Quraisy berkata kepadanya, Lat dan Uzza, apakah dia Tuhan mudasan Allah SWT? Maka dia menjawab, iya. Ya. Sampai-sampai ada hewan yang kecil, ya, yang melewati mereka, maka mereka tangkap, mereka katakan, apakah hewan ini Tuhan mudasan Allah SWT? Dengan terpaksa dia pun mengatakan ya, karena dia tak sanggup lagi dengan siksaan mereka. Inilah yang mereka rasakan. Berapa sisa waktu? Ya, silakan terus. Syakwa sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma atala al-'adzabu 'ala al-muslimina dhahaba Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yastanjidu bihi min hadzal 'adzabi fayadribu lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam al-amthal wa ya'idhuhum wa yudhakkiruhum wa yarji'una radin mutma'innina sabirina 'ala al-bala'i. Ya. Sebagian sahabat Nabi mengeluhkan kepada Nabi apa yang mereka dapatkan. Tatkala azab yang begitu dahsyat menimpa kaum muslimin, di antara mereka ada bernama Khabbab ibn al-Arad, dia pun pergi menemui Nabi SAW, mengharapkan agar Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar menyelamatkan mereka daripada azab ini. Maka Rasulullah mengkisahkan kepada mereka kisah-kisah umat terdahulu yang lebih dahsyat, diazab, disiksa, mereka bersabar. Ya, Rasulullah ingatkan mereka, Rasulullah nasihati mereka, akhirnya mereka kembali, ya, dalam keadaan ridha, tenang, tentram menghadapi segala macam ujian tersebut. Naam. Rawa al-Imam al-Bukhari fi sahih an Khabbab bin al-Arati radhiyallahu anhu qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bati qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'u lana. فقال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يغفر له في الأرض ويجعل فيها فيجاء بالمنسار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يسده ذلك عن دينه ويمسط بأمصات الحديد ما دون لحمه من عظم أو من عظم أو عصب وما يسده ذلك عن دينه والله لا يتمن
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنهم تستعجلون. Imam Al-Bukhari menceritakan tentang kisah Khabbab bin Al-Arat ketika dia melapor kepada Nabi keluhannya. Ya, Nabi ketika dia sedang bersandar dengan selendangnya di bawah naungan Ka'bah, dia berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta kepada Allah agar Allah memenangkan kami? Ya, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah memenangkan agamanya ini?" Maka Rasulullah berkata, menyabarkan Khabbab, "Ketahuilah Khabbab, orang-orang sebelum kalian itu ada yang digali untuknya lubang dalam bumi, tanah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam lubang tersebut setengah badannya, kemudian didatangkan gergaji, digergaji di antara kepalanya, tengah-tengah kepalanya sehingga terpisah menjadi dua bagian. Namun hal itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka. Ada juga di antara mereka yang didatangkan sisir yang dipanaskan dengan api sehingga membiru, kemudian digaruk, disisirlah tubuh-tubuh mereka, dipisahkan antara daging dan tulang-tulang mereka. Namun mereka bersabar, tak mengikuti kemauan daripada orang-orang tersebut. Demi Allah, wahai Khabbab, Allah akan sempurnakan agamanya ini kelak. Nanti kau akan lihat orang-orang jalan dari Son'a ke Hadramaut yang kala itu terkenal dengan banyaknya perampoknya. Nanti kau akan lihat orang jalan dari Son'a ke Hadramaut sendirian. Tidaklah takut dia kecuali kepada Allah SWT. Tak ada yang namanya bajing loncat, tak ada namanya perampok di jalan, tenang, tentram. Keamanan di mana-mana tersebar. Nanti kan kau lihat, dia tak takut kecuali kepada awidhi'ba ala ghanabihi, bahkan dia tak takut lagi jika nanti gembalaan-gembalanya dimangsa oleh serigala. Namun kalian ini tergesa-gesa. Naam. Qala Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, inna Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihi lam yajma' ashabahu ala maghnamin ajilin aw ajilin, innahu azahal ghishawah anil a'yun fa absaratil haqqal ladhi hujibat anhu dahran wa masharran 'ala al-qulub fa'arafatil yaqin alladhi futirat alaihi wa haramatha al-jahiliyatu minhu. Berkata Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah, sesungguhnya Rasulullah SAW lam yajma' ashabahu ala maghnam, tak pernah mengumpulkan sahabat-sahabatnya, memotivasi mereka untuk perkara-perkara dunia, harta rampasan perang, baik yang mereka peroleh dalam waktu dekat ataupun waktu yang akan datang. Tapi Nabi kerjanya adalah azahal ghishawata 'anil a'yun. Nabi SAW benar-benar menghapuskan daripada pandangan mata mereka segala macam yang menutup pandangan mata tersebut dari berbagai macam perkara-perkara jahiliyah. Fa absaratil haqqal ladzi hujibat anhu dahran. Akhirnya mata-mata para sahabat telah melihat kebenaran yang tertutupi dengan kejahilian berabad-abad. Kerja Nabi hanyalah masaharran 'anil qulub, menghapuskan segala macam kotoran yang terdapat dalam hati-hati mereka. Fa'arafatil yaqin, akhirnya dengan itulah hati-hati mereka mengetahui kebenaran yang telah difitrahkan di atasnya, dan inilah yang diharamkan kepada masyarakat jahiliyah. Naam. Innahu wasala al-bashar bi rabbihim farabatahum bi nasabihim al-ariq wa sababihim al-wathiq wa kanu qabla dhalika hayara mahsurin innahu wazana lin-nasi bainal khuludi wal fana فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان المنحوتة وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض. Sesungguhnya dia Nabi SAW yang telah menghubungkan manusia kepada Tuhannya. Dialah Allah, dialah Nabi, maka Allah SWT mengikat mereka dengan Nabi yang mulia yang mereka kenal nasabnya begitu tingginya mulianya. Dan dialah yang menjadi penyebab mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaikan tali yang begitu kuat mengikat mereka kepada Allah. Sebelumnya mereka dalam kebingungan, tak tahu apa yang harus dilakukan. Maka Nabi datang membandingkan kepada mereka agar mereka memilih antara negeri yang kekal abadi akhirat dan dunia yang fana. Maka dengan itulah mereka mendahulukan negeri yang abadi, yang kekal di negeri akhirat daripada dunia ini yang fana. Bagaimana Nabi SAW menyuruh mereka memilih
dengan iman mereka antara patung-patung berhala-berhala yang hina dengan Allah Tuhan yang agung. Ya. Dengan itulah akhirnya mereka meninggalkan patung-patung yang mereka pahat ini. Mereka pun segera menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Naam. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقة في قلوب رجاله ويفيض عليهم ما أفاضه الله على فؤاده من أمل رحيب من انتصار الإسلام وانتصار مبادئه وزوال سلطان الضغاة أمام طلاعه المظفرات في المشارق والمغارب. Jadi adalah Rasulullah SAW senantiasa membangkitkan berbagai macam bentuk unsur-unsur kepercayaan di hati mereka, para sahabat. Dengan apa-apa yang Rasulullah peroleh berupa ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada sahabat agar mereka pun membuka mata mereka melihat masa depan yang begitu cerah, akan dimenangkan Allah Islam. Ya, akan tersebar agama yang mulia ini dan akan hilang segala macam kekuasaan orang-orang zalim di timur maupun di barat. Ini yang membuat mereka bertahan. Naam. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan menjelaskan tentang bagaimana orang-orang musyrikin memperolok-olok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Allah